Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri kita dari berbagai bahaya yang menghancurkan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita telah berada pada tanggal 8 Zulhijjah yang bertepatan pada tanggal 8 Juli 2022 Miladiah, sesuai dengan penetapan pemerintah Republik Indonesia dan khususnya juga ketetapan Dewan Syariah Wahda Islamiyah, khususnya di bidang Komisi Ru'yatul Hilal. Maka jemaah sekalian, oleh karenanya kita ingatkan nikmat yang begitu banyak tatkala kita telah berada di penghujung dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Nikmat yang paling layak untuk kita ingatkan adalah nikmat keimanan. Tatkala ini juga adalah seruan keimanan agar kita bisa senantiasa mengamalkan, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan perkara-perkara yang berada di hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka jemaah sekalian, kalaulah kita termasuk yang diseru dengan seruan keimanan, yang datang ke masjid adalah seruan keimanan, yang mereka melaksanakan hari Jumat adalah seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil dengan lafal keimanan, orang yang dia mengerjakan perintah-perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diseru dengan seruan keimanan, maka itulah orang yang dinamakan tauma tappaka sirajatujina tappa maka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mampu datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dialah yang juga mendapatkan nikmat keimanan tersebut secara khusus, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, baik masjid di seluruh penjuru dunia maupun masjid secara khusus, yakni Masjidil Haram dan Baitullah Al-Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Maka jemaah sekalian, nikmat ini kita ingatkan, nikmat keislaman kita, sempurnakan keislaman kita dengan rihla imaniyah, rihla perjalanan menuju ke Baitullah. Bagi yang mampu melaksanakannya, perintah ketaatan arkanul Islam disempurnakan
Mumpung alhamdulillah telah dibuka kembali haji tahun ini, di mana kerinduan kita untuk berhaji beberapa tahun tidak terlaksana. Oleh karenanya, sempurnakan arkanul Islam kita bagi yang mampu melaksanakannya agar bisa betul-betul murni melaksanakan arkanul Islam. Kemudian jemaah sekalian, juga kita ingatkan nikmat ihsan, mampu melakukan ketaatan-ketaatan bagi yang dia telah melaksanakan puasa-puasa di awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, termasuk dari hari-hari yang terbaik, afdalul ayyam, a'zamul ayyam indallah, termasuk dari keutamaan hari yang sangat indah, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kita ingatkan pula nikmat kesempatan dan kesehatan berada di bulan ini agar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari-hari ini atau besok atau lusa, jemaah sekalian, kita sudah melaksanakan puncak dari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Insyaallah taala besok jemaah sekalian sudah masuk hari ke-9 Dzulhijjah. Maka kesempatan kita untuk berpuasa, puasa yang disunatkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji, jemaah sekalian. Dan ini tidak terkait dan tidak terikat dengan wukuf di Arafah, karena sepanjang sejarah dari dalil-dalil yang ada bahwasanya jemaah sekalian, puasa Arafah sudah dilaksanakan Nabi sebelum adanya wukuf di Arafah. Maka seorang hamba ketika melaksanakan puasa Arafah bukan berkenaan dengan wukufnya orang di Arafah, tapi berkenaan dengan penanggalan yang berhubungan dengan penanggalan ru'yatul hilal, penanggalan hijriyah yang kita kenal dalam agama kita. Adapun dengan hisab, maka tidak mengapa kalau kita menghargai, tapi yang dipegangi dengan dalil-dalil yang syar'i yang benar adalah kalau kita jemaah sekalian dengan ru'yatul hilal dan penetapan pemerintah setempat. Kemudian jemaah sekalian mengatakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya insyaallah taala teguhkan hati kita melaksanakan Idul Adha pada hari Ahad, ketetapan pemerintah kita, dan juga tanggal 9-nya yakni puasa di hari ke-9 Dzulhijjah, dikenal dengan puasa Arafah, bukan puasa wukuf di Arafah. Maka jemaah sekalian, puasa ini keutamaannya sebagaimana Nabi bersabda, siapa yang berpuasa pada hari Arafah atau pada penanggalan 9 Dzulhijjah, maka dia telah mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. Tukaffirus sanata allati qablah wa ma ba'daha, atau wa ma ba'dah. Bahwasanya dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Tapi jangan sampai ada yang merasa atau mengaku atau sudah yakin kalau dia telah berpuasa pada hari Arafah, dia menganggap bahwasanya telah diampunkan dosanya lalu melakukan dosa. Tidak demikian jemaah sekalian. Yang ada adalah itu keutamaan. Dan kita tidak pernah ada yang mentazkiyah, mensucikan kita dari dosa-dosa. Oleh karenanya disebutkan dari dalil bahwa manusia itu banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairut ta'inat tawwabun. Dan sebaiknya melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah. Maka keutamaan itu jangan sampai tertinggalkan bagi yang tidak melaksanakan haji, karena ini disyariatkan khusus bagi yang tidak melaksanakan haji. Bagi yang melaksanakan haji, mereka tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk puasa hari Arafah. Maka jemaah sekalian, walaupun sunnah, namun sunnah ini adalah kerugian kalau kita tidak melaksanakannya jemaah sekalian. Maka jangan pernah sepelekan sunnah, karena boleh jadi sunnah itulah yang menyempurnakan amalan-amalan kewajiban kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, pada kesempatan singkat ini ada khutbah seragam yang secara singkat membahas tentang bagaimana kita rihlah ruhiyah ke tanah haram. Kalau kita tidak bisa rihlah badaniyah, kita belum sempat untuk melaksanakan perjalanan langsung dengan badan kita ke sana dan harta kita,
maka minimallah kita memberikan motivasi kepada jamaah Jumat sekalian untuk kita melaksanakan rihlah ruhiyah ke tanah haram sebagaimana yang dijadikan naskah seragam pada khutbah hari ini. Jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan rihlah ruhiyah? Jamaah sekalian adalah kita mengetahui bahwa perintah dari ibadah-ibadah adalah perintah yang di dalamnya dikenal dengan keagungan-keagungan dan keutamaan-keutamaan, memiliki keutamaan dan memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, perintah ke Baitullah Al-Haram adalah kewajiban. Sebagaimana dalilnya, wallahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala amatlah kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam jemaah sekalian. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil faedah yang luar biasa tentang orang yang dia melaksanakan ibadah haji erat kaitannya dengan kemampuan, dan kemampuan yang secara khusus di sini adalah adanya diri kita untuk datang ke sana dan juga adanya harta yang dengannya kita bisa melaksanakan ibadat tersebut. Adapun yang tidak sempat dengan hartanya, dengan dirinya, maka ruhiyahnya melakukan perjalanan ke sana dengan syiar-syiar yang dihidupkan di negeri kita masing-masing. Dan artinya jemaah sekalian, kita hidupkan syiar-syiar tersebut bahwasanya kita mampu juga untuk mendapatkan pahalanya. Kalau kita memberikan penjelasan singkat keutamaan dari ayat ini pula, adanya keutamaan salat yang dikenal, yang mungkin dilupakan, disepelekan masyarakat atau kaum muslimin secara khusus, yakni salat isyraq, salat waktu duha awal. Yang jemaah sekalian, salat ini jika dilaksanakan setelah subuh secara berjamaah kemudian zikir dan juga membaca Al-Quran dan sebagainya yang berhubungan dengan ini sambil menunggu duha awal, maka pahalanya seperti haji dan umrah secara sempurna. Maka jemaah sekalian, maka keutamaannya ruhiyah kita, walaupun kita tidak sempat ke sana, tetap kita dapatkan ada amalan yang pahalanya jemaah sekalian dinilai dengan pahala haji dan umrah. Walaupun tentunya akan berbeda ketika kita melaksanakan secara khusus di sana. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, orang yang melaksanakan perjalanan ruhiyah ke tanah Al-Haram, maka yakinilah bahwa di dalamnya ada juga keutamaan diampunkan dosa-dosa seorang hamba. Ikutilah antara haji dan umrah karena keduanya bisa mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Maka jemaah sekalian, ternyata orang yang melaksanakan umrah dan haji, walaupun hartanya dikeluarkan, tapi sejatinya dia ternyata menghilangkan kefakiran, karena orang yang naik haji dan umrah adalah orang yang kaya harta dan kaya hati. Maka jemaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar tidak ketika pulang dari haji dia langsung bertita dengan haji atau ingin untuk memamerkan lafal haji di tengah masyarakat. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, rihlah ke sana adalah kita mengetahui bahwasanya pada hari Arafah akan banyaknya orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam dalil riwayat Muslim, tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari itu Allah Subhanahu wa taala turun kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Maka semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan hari Arafah, baik dengan puasanya maupun dengan doa spesial, doa yang
sebaik-baik doa, yakni pada hari Arafah. Maka jemaah sekalian, doa kita berdoa dan sebaik-baiknya adalah doa yang ada. Kemudian berikutnya disebutkan apa rincian-rincian dari ruhiyah kita ke sana. Ada beberapa jemaah sekalian. Yang pertama, ihram. Bagi orang yang secara khusus di sana, maka dia memakai ihram. Ihram ini artinya jemaah sekalian memakai pakaian khusus yang ketika dia sudah memakainya ada larangan khusus yang dia tidak boleh untuk mengerjakannya jemaah sekalian. Maka disebutkan dari keutamaannya atau dari renungannya bahwa ihram ini mengingatkan kita agar kita senantiasa jemaah sekalian bahwa apa yang kita miliki hanyalah sedikit di dunia ini. Jamaah semua sepakat melakukan pakaian dengan pakaian yang biasa saja jemaah sekalian, dan pakaian ihram ini mengingatkan kita untuk kain kafan. Maka jemaah sekalian, itulah perjalanan ruhiyah yang diambil bagi orang yang melaksanakan haji dan menggunakan kain ihram. Kemudian berikutnya jemaah sekalian adalah melafalkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Maka jemaah sekalian, doa taat atau lafal talbiyah ini agar kita senantiasa berzikir, menyuruh agar mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan mengembalikan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Baitullah, Ka'bah. Kalau kita langsung berhadapan dengan Ka'bah jemaah sekalian, kita renungkan Ka'bah, Masya Allah, di dalamnya penuh dengan keutamaan bahkan kerinduan, yakni mengajarkan kita tentang berbagai kisah yang ada di dalamnya. Bagaimana tentang Hajar Aswad, bagaimana tentang dari kisah yang dilaksanakan pada waktu itu jemaah sekalian ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya, dan berbagai kisah-kisah ketika kita melihat langsung Ka'bah dan tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian Safa dan Marwah jemaah sekalian, ini juga di dalamnya ada perjalanan ruhiyah agar kita senantiasa sejatinya melihat bagaimana ketaatan, keyakinan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar serta putranya Ismail di tanah haram yang tak berpenghuni. Maka ini disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka jemaah sekalian, yang terakhir pada ruhiyah kita, perjalanan ruhiyah kita pada khutbah seragam ini, yaitu Arafah. Arafah ini jemaah sekalian mengajarkan kepada kita yakni pada mahsyar. Pada mahsyar, pada hari kiamat kelak, tatkala seluruh jamaah haji berkumpul di tempat yang sama pada tanggal 9 Zulhijjah untuk wukuf di dalamnya guna membawa seluruh dosa dan kesalahan untuk diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada beda antara mereka, semuanya sama, hanya niat dan keinginan kuat semata yang membedakan siapa yang akan diterima oleh Allah dan siapa yang akan ditolak di sisinya. Maka beruntunglah mereka yang dibebaskan dari jeratan-jeratan dosanya yang telah lalu, dan merugilah bagi mereka yang tidak mendapatkan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat, memberkahi di kehidupan kita dimanapun kita berada. Wa ja'alana mubarikina aina kunna. Allah memberkahi kita dimanapun kita berada, baik kita di Indonesia maupun kita di negeri lain, apalagi terkhusus ketika kita melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima ayatin min dzikr hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini kita ingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwalah ia merupakan solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai masalah yang dia hadapi. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kita juga ingatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Selesaikan tuntaskan bacaan-bacaan keutamaan dari membaca surah Al-Kahfi. Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adalahu nurun baina jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya bimbingan pada Jumat-Jumat berikutnya. Apalagi kita berada pada hari-hari terbaik di 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka jemaah sekalian, manfaatkan Ashhurul Hurum, yakni keutamaan spesial di bulan-bulan yang Allah muliakan. Kemudian jemaah sekalian, kita juga ingatkan memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aktsiru alayya salatakum yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah pada hari-hari di 10 awal Dzulhijjah, bahkan setelahnya. Bahkan kita bisa berkurban, bisa merayakan Idul Adha kemudian berkurban. Jangan dulu kita berkurban kemudian Idul Adha, karena tidak sah sembelihan seseorang hamba kalau belum ditegakkan Idul Adha atau Lebaran atau melaksanakan salat lalu dia menyembelih, maka tidak sah sembelihannya, melainkan hanya sembelihan biasa saja. Kemudian jemaah sekalian, mari kita untuk berdoa secara khusus untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibu da'wat wa qadir hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din wansur ikhwanana fi kulli makani wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.